Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li pertama kali terkejut dengan kata-kata Hot Flame, tetapi dia segera mengungkapkan sedikit kegembiraan setelah memeriksa tubuh bagian dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Taois api panas, indera spiritualnya telah meningkat sekitar 5%, dan bahkan seni penyempurnaan rohnya menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tahap kelima. Selain itu, karena pengalaman 5 indera dan 6 inderanya diambil, pemahamannya tentang firman hukum langit dan bumi juga semakin dalam. Namun, sekarang bukan waktunya untuk fokus pada kultivasi, jadi Han Li dengan cepat menarik pikirannya dan menilai kembali seluruh istana hijau. Istana di depannya tidak terlalu besar, dengan radius kurang dari 100 kaki. Hanya ada 4 pilar batu di sekitarnya dan tidak ada yang lain. Namun, di ujung lain istana, ada lorong gelap yang sepertinya mengarah lebih dalam ke istana. Apakah aku tidak sadar untuk waktu yang lama barusan? Han Li menarik pandangannya dan bertanya kepada Hot Flame. Tidak terlalu lama, sekitar 1/4 jam, jawab Hot Flame. Han Li mengangguk dan menghubungi Taois Xie yang berada di ruang cabang. Taois Xie, apakah orang ini melakukan sesuatu yang aneh saat aku tidak sadarkan diri tadi? Meskipun dia mempercayai Hot Flame, dia masih cukup berhati-hati. Tidak, dia hanya memeriksa lingkungan di sini, jawab Taois Xie. Aku benar-benar minta maaf karena membuang begitu banyak waktu karena aku, ayo pergi. Han Li merasa lega dan berkata kepada Hot Flame. Hot Flame secara alami tidak keberatan. Jika dia tidak menjaga Han Li, dia pasti sudah melanjutkan. Keduanya segera melangkah ke lorong di depan. Meskipun cahaya di sini redup, tidak ada batasan yang diatur. Lorong itu sedikit berkelok-kelok, tapi tidak terlalu panjang. Keduanya segera mencapai ujung, dan pintu cahaya putih muncul di ujung lorong. Suara angin pedang bersiul datang dari kedalaman pintu cahaya, bercampur dengan ledakan gemuruh, menyebabkan lingkungan bergetar. Melihat ini, Han Li bertukar pandang dengan Hot Flame. Seperti yang diharapkan, seseorang telah tiba. Kemudian, keduanya melemparkan seni dewa penyembunyian dan berubah menjadi 2 bayangan yang diam-diam terbang ke pintu cahaya. Mata Han Li berbinar, diikuti oleh aula persegi besar yang muncul di hadapannya. Aula itu berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan selain 2 baris pilar batu putih yang berdiri di tepi aula, tidak ada yang lain di aula itu, dan tampaknya sangat luas. Di aula yang luas ini, 5 sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Berbagai cahaya berwarna saling terkait, menyebabkan seluruh aula bergemuruh dan bergetar. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan di aula besar ini, tapi itu sangat kokoh. Itu bertahan dari gempa susulan dari pertempuran sengit antara mereka berlima, tetapi tidak mengalami banyak kerusakan. Ketika Han Li melihat identitas 5 orang di depannya, jantungnya berdetak kencang. Di antara 5 orang di depannya, ada beberapa wajah yang familiar. Kelima orang ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan yang lainnya tidak lain adalah Rubah 3, yang menghilang setelah memasuki reruntuhan. Orang dalam kelompok yang sama adalah seorang wanita yang mengenakan jubah biru. Kulitnya biru muda, dan dia memiliki rambut keriting berwarna hijau. Sosoknya bergoyang saat dia terbang, seperti wanita ular yang cantik, membuat orang sulit mengalihkan pandangan darinya. Ada 3 orang di sisi lain. Salah satunya memiliki busur petir 5 warna yang melonjak di sekujur tubuhnya, memancarkan tekanan yang sangat besar. Itu adalah Su Liu. Orang lain tinggi dan memegang pedang naga api di tangannya. Itu adalah Gong Sutian. Orang terakhir adalah pria jangkung dan kokoh. Dia seperti menara besi dengan 2 cincin emas besar tergantung di telinganya. Sosok Han Li berkedip, dan dia bersembunyi di balik pilar batu. Hot Flame juga bersembunyi di balik pilar batu lain di dekatnya.
Meskipun rubah 3 dan wanita berkulit biru memiliki satu orang lebih sedikit dari pihak lain dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak ada tanda-tanda kekalahan untuk saat ini. Han Li dan yang lainnya tidak bergerak dan hanya bersembunyi ke samping. Han Li melihat pemandangan di depannya, pikirannya berputar. Di antara kelima orang itu, meski tidak mengenal wanita berkulit biru dan pria beranting, jubah biru di tubuh wanita berkulit biru itu tidak asing baginya. Pria dari Robe Changing Society, yang telah dia bunuh sebelumnya, juga mengenakan jubah. Dari sini, dapat dilihat bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah anggota dari Robe Changing Society. Adapun pria dengan anting-anting, meskipun pakaiannya bukan jubah emas standar pengadilan surgawi, beberapa ornamen di tubuhnya membawa simbol pengadilan surgawi. Jelas bahwa dia adalah anggota pengadilan surgawi. Setelah melirik beberapa kali, mata Han Li beralih ke kedalaman aula, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Perhatiannya baru saja tertarik oleh pertempuran antara 5 orang, dan sekarang dia menyadari bahwa ada platform seperti altar di kedalaman aula. Platform itu diselimuti cahaya hitam dan putih, membentuk formasi sihir melingkar berukuran sekitar 10 kaki. Itu tampak seperti versi mini dari formasi debu Yin dan Yang di luar istana kebenaran. Dalam formasi sihir, cahaya hitam putih terjalin dan berputar perlahan, membentuk diagram Tai Chi hitam putih. Pada mata Yin dan Yang dari diagram, masing-masing sebuah piringan emas dan kecapi perak ditempatkan. Mereka tampaknya menjadi objek formasi. Ada garis-garis pada cakram emas, dan di tengahnya, ada tonjolan seukuran ibu jari, di mana penunjuk emas dimasukkan, berputar perlahan. Dis itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan gelombang hukum waktu. Itu adalah senjata Dewa Waktu, dan gelombang hukum waktu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada senjata Dewa Waktu yang dimiliki Han Li. Kecapi perak memancarkan cahaya perak yang menyilaukan dan juga memancarkan gelombang kuat dari hukum ruang angkasa. Itu tidak kalah dengan cakram emas, tapi sepertinya itu semacam hukum ruang. Selain itu, di atas formasi debu Yin dan Yang, ada juga spanduk tulisan suci yang melayang. Spanduk tulisan suci itu padat bertuliskan prasasti yang tak terhitung jumlahnya, dibagi menjadi 5 lapisan, dan setiap lapisan memiliki warna yang berbeda. Dari atas ke bawah, warnanya emas, hijau, biru, merah, dan kuning. Cahaya 5 warna terjalin dan berkedip, membentuk sebuah teks, yang samar-samar memancarkan 5 kekuatan berbeda dari hukum waktu. Mata Han Li berkilat. Di antara 5 semburan kekuatan hukum waktu ini, 3 di antaranya sangat familiar baginya. Mereka tidak lain adalah kitab suci reinkarnasi kata sejati, teknik ramalan air 4 musim, dan buku bintang ilusi. Namun, kekuatan hukum waktu yang dipancarkan dari panji kitab suci lebih misterius, jauh melampaui hukum waktu yang dia kembangkan. Perisai cahaya 5 warna yang samar-samar terlihat terpancar dari panji tulisan suci, menutupi formasi debu Yin dan Yang, cakram emas, dan kecapi perak. Piringan emas dan kecapi perak masing-masing memancarkan cahaya emas dan perak, yang tidak bertentangan dengan perisai cahaya 5 warna. Sebaliknya, mereka mempertahankan keseimbangan yang halus. Han Li melihat ketiga harta karun itu, matanya berkilat. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Hot Flame tidak jauh dari sana. Dia melihat bahwa Dewa Api Panas juga melihat 3 harta karun di kedalaman aula raksasa, terutama di panji tulisan suci. Matanya samar-samar berubah menjadi merah darah, dan napasnya menjadi berat. Mungkinkah spanduk tulisan suci terkait dengan seni dunia fantasi 5 elemen? Han Li melihat ekspresi Dewa Api Panas, dan hatinya tergerak. Namun, Hot Flame sepertinya terlalu bersemangat saat ini dan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia akan mengirim transmisi suara untuk mengingatkan mereka. Siapa yang bersembunyi di sana?
licik, keluar. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, dan kemudian cahaya pedang merah melesat seperti kilat, menebas tempat persembunyian Han Li dan Dewa Api Panas. Bang! Suara keras terdengar. Pilar batu tempat keduanya bersembunyi dipotong menjadi dua. Han Li buru-buru mengelak, dan Hot Flame juga terbangun oleh aura pedang, terbang menjauh untuk menghindari pedang. Sosok keduanya benar-benar terbuka, muncul di aula raksasa. Seorang pria berambut merah untuk sementara memisahkan diri dari pertempuran dan melihat ke arah mereka. Dia memegang pedang raksasa yang terbungkus api yang mengamuk di tangannya, seperti dewa api. Itu adalah Gong Su Tian. Ternyata ada dua serangga di ranah Dewa Emas. Beraninya kamu datang ke sini untuk mati. Gong Su Tian melirik mereka dan melihat kultivasi Han Li dan Dewa Api Panas. Begitu suaranya jatuh, pedang api tiba-tiba meninggalkan tangannya dan berubah menjadi pedang api raksasa yang berukuran ribuan kaki. Bayangan naga merah besar muncul di bilah pedang. Dalam sekejap, itu muncul di depan keduanya, dan dengan keras menebas. Pedang raksasa itu belum jatuh, tetapi aura yang sangat panas telah menyelimuti Han Li dan Dewa Api Panas. Lebih dari 1000 kaki di bawah mereka langsung berubah menjadi merah menyala, dan kehampaan tampak mendidih dalam sekejap, berfluktuasi dengan hebat. Mata Han Li berkilat, dan dia menggoyangkan lengan bajunya, 9 pedang terbang hijau ditembakkan seperti kilat. Dengan suara jernih, mereka menyatu menjadi satu, dan berubah menjadi pedang cian raksasa. Pada saat yang sama, busur petir emas tebal muncul di bilah pedang. Cahaya cian pada pedang raksasa itu begitu menyilaukan sehingga bahkan api yang berkobar pun tidak bisa menutupinya. Memotong, Han Li mengangkat alisnya dan berteriak dengan suara rendah. Pedang raksasa mengeluarkan teriakan yang keras, seperti naga yang membubung ke langit, dan menebas pedang raksasa yang menyala itu. Suara ledakan keras yang menghancurkan bumi. Kedua pedang raksasa itu bertabrakan, menyebabkan kehampaan di dekatnya bergetar hebat, dan retakan muncul di angkasa. Pedang api raksasa itu tiba-tiba diblokir di udara, dan tidak bisa jatuh. Ketika Gong Su Tian melihat pemandangan ini, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedangnya akan diblokir oleh seorang kultivator di ranah Dewa Emas. Han Li mengambil kesempatan untuk menarik Hot Flame, dan dengan kilatan petir keemasan, sosok mereka menghilang pada saat bersamaan. Saat berikutnya, muncul di dekat pintu masuk aula raksasa. Dia melambaikan tangannya, dan pedang raksasa hijau itu tidak lagi terjerat dengan pedang api raksasa api. Dengan ayunan, pedang api raksasa itu dipaksa mundur beberapa langkah. Wajah Gong Su Tian tenggelam, dan dia menatap Han Li dengan dingin. Namun, dia tidak terus mendesak pedang api raksasa itu untuk menyerang. Saat ini, keempat orang yang bertarung di sisi lain juga berpisah. Sosok Husan dan wanita berkulit biru itu melintas, dan mereka mendarat di dekat Han Li dan Taoist Hot Flame. Rekan Li, rekan api panas, kamu akhirnya di sini. Ini adalah tempat di mana harta sekte kebenaran disimpan. 3 harta di altar semuanya adalah harta yang berharga, terutama spanduk tulisan suci itu. Saya khawatir itu berisi kitab suci tertinggi sekte kebenaran, seni fantasi 5 elemen. Itu tidak boleh jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Wajah Husan pucat, tapi dia masih dengan senang hati menyampaikan suaranya. Apa? Seni fantasi 5 elemen ada di sini. Rekan Fox, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Wajah Han Li bersinar, dan dia segera mengirimkan suaranya. Ketika Hot Flame mendengar ini, dia sedikit mengernyit, tapi itu hanya sesaat. Ngomong-ngomong, Daoist Hot Flame, apakah yang dikatakan Husan itu benar? Apakah seni fantasi 5 elemen utama benar-benar tersembunyi di spanduk sutra ini? Han Li memperhatikan perubahan halus dalam ekspresi Daoist Hot Flame lalu bertanya.
Spanduk sutra itu adalah senjata dewa pribadi Patriark Miluo dari sekte kami, seni fantasi 5 elemen utama, memang tersembunyi di dalamnya. Saya harap Daois Li dapat membantu saya merebut harta ini. Ketika saatnya tiba, saya hanya menginginkan, seni fantasi 5 elemen utama, di dalam dan saya dapat memberikan spanduk sutra ini kepada Anda. Taois Hot Flame ragu-ragu sejenak sebelum menjawab secara telepati. Selama itu dalam kemampuanku, aku akan mencoba yang terbaik. Han Li merenung sejenak sebelum menjawab. Wanita berkulit biru itu sedikit lebih baik dari Husan. Dia melirik Han Li dan Daois Hot Flame dan merasakan bahwa keduanya hanyalah dewa emas. Dia segera kehilangan minat dan memalingkan muka. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diri. Ini peribisi dari Robe Changing Society. Dia akan bergabung dengan kita untuk melawan orang-orang dari pengadilan surgawi ini. Husan segera memperkenalkan. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Han Li menangkupkan tinjunya. Taois Hot Flame juga menyapanya. Pada akhirnya, peribisi mengabaikan mereka berdua dan mengeluarkan pil biru lalu menelannya. Peribisi berasal dari klan setan laut. Dia memusuhi kami para kultivator. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Husan melihat ini dan sedikit rasa malu melintas di wajahnya. Dia mentransmisikan suaranya ke Han Li dan Daois Hot Flame dan menjelaskan dengan nada meminta maaf. Meskipun Robe Changing Society adalah organisasi bawahan Istana Samsara, dia tidak memiliki wewenang untuk memerintah peribisi. Apalagi kultivasinya jauh di atasnya. Dia sudah mencapai tahap akhir dewa primordial. Dia akan memainkan peran penting dalam pertempuran yang akan datang. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya sekarang. Namun, dia juga ingin mengikat Han Li dan Daois Hot Flame. Terutama Han Li, meskipun dia hanya seorang dewa emas, dia selalu memberikan perasaan yang tak terduga. Jangan khawatir tentang itu. Han Li secara alami tidak akan keberatan dengan masalah sepele seperti itu dan menjawab dengan transmisi suara. Rekan Taois Li, setelah memasuki reruntuhan sekte kebenaran, kita berpisah. Aku belum punya waktu untuk memberitahumu detail misi kuil Samsara. Misinya adalah merebut pilar kitab suci dan seni fantasi 5 elemen. Tolong bantu saya. Suara Husan tiba-tiba terdengar di telinga Han Li. Setelah mendengar ini, jantung Han Li berdetak kencang. Target Istana Samsara memang teknik fantasi 5 elemen besar. Jangan khawatir, rekan rubah. Karena ini adalah misi dari kuil Samsara, aku pasti akan melakukan yang terbaik, dia langsung menjawab secara telepati dan berjanji. Sekarang Hot Flame dan Husan telah memintanya untuk membantu mereka mendapatkan seni dunia fantasi 5 elemen besar, dia secara lisan setuju. Adapun sisi mana yang akan dia bantu, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Telinga Hot Flame berkedut tanpa terasa. Dia melirik Han Li dan Husan dengan sinar aneh di matanya. Saat Han Li dan yang lainnya berbicara, trio dari pengadilan surgawi juga berkomunikasi melalui transmisi suara. 2 orang lagi telah masuk. Jangan menahan diri lagi. Tidak baik bagi kita untuk menunda lebih lama lagi. Chirong mengerutkan kening dan berkata dengan transmisi suara yang dalam. Menahan. Berbicara tentang ini, di antara kami bertiga, rekan Ci paling banyak menahan diri. Jangan mengira aku tidak tahu identitasmu, kata Su Liu sambil mencibir. Tubuh Chirong sedikit gemetar. Wajahnya langsung tertutup lapisan es. Matanya menjadi dingin dan jejak niat membunuh meledak. Wajah Su Liu tenang. Rupanya, dia sama sekali tidak takut pada Chirong. Mata Gong Su Tian berkedip saat mendengar kata-kata mereka. Dia ingin tahu melirik Chirong, tetapi segera memalingkan muka. Mari kita fokus pada masalah penting sekarang. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Ayo bunuh keempat orang ini dulu. Apakah Anda keberatan? Chirong menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin di wajahnya surut seperti air pasang. Mari kita habisi musuh eksternal ini terlebih dahulu.
Kita akan membicarakan sisanya nanti. Su Liu mengangkat alisnya. Dia tidak berdebat dengan Qirong lagi. Baiklah, aku akan berurusan dengan Bisi. Su Liu, kamu urus Husan. Adapun Gong Sutian, kamu pergi bunuh dua dewa emas itu, kata Qirong setelah merenung sejenak. Su Liu dan Gong Sutian tidak keberatan. Saat ketiganya menyelesaikan diskusi mereka dan hendak menyerang, Hot Flame tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan keras. Rekan Taois, tolong tunggu. Tolong dengarkan aku dulu. Qirong dan dua lainnya terkejut. Mereka saling memandang dan menghentikan tindakan mereka. Husan dan yang lainnya juga sedikit terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Rekan-rekan Taois berasal dari kekuatan yang berbeda. Dapat dimengerti bagi Anda untuk memperjuangkan harta di sini. Namun, dalam perjalanan ke Istana Kebenaran, saya diserang oleh banyak dewa tikus. Selain itu, mereka juga membangun formasi teleportasi lintas batas di sini. Saya khawatir mereka juga mencari harta karun di sini. Kemungkinan besar mereka akan segera menemukan tempat ini. Rekan Taois, dewa tikus adalah musuh bebuyutan dari semua kekuatan di dunia abadi. Mengapa kita tidak berhenti berjuang untuk saat ini dan menyergap di sini? Kami pertama-tama akan bekerja sama untuk melenyapkan dewa tikus itu, lalu berjuang untuk harta karun ini. Bagaimana menurutmu? Hot Flame memandang kedua sisi dan benar-benar ingin membujuk mereka untuk berhenti berkelahi. Selain Han Li, semua orang sedikit terkejut mendengar ini, dan berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Dewa tikus, apakah ini benar? Husan bertanya dengan ekspresi serius. Hot Flame memandang Han Li dan berkata, itu benar sekali. Rekan Taois Li dan saya bepergian bersama dan juga berperang melawan dewa tikus itu. Han Li sedikit mengangguk dan berkata, benar, kami memang diserang oleh dewa tikus. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa Hot Flame tiba-tiba menyebutkan masalah ini saat ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin menggunakan kata-kata ini untuk berhenti berkelahi? Ekspresi Husan menjadi serius. Matanya berkedip-kedip seperti sedang memikirkan sesuatu. Peri bisi juga sedikit mengernyit. Qirong, Su Liu, dan Gong Sutian saling bertukar pandang lagi. Mereka semua mengungkapkan seringai di wajah mereka. Kemudian, sosok mereka tiba-tiba melesat keluar dan menerkam ke arah Han Li dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Kamu ingin mengulur waktu. Alasan ini terlalu kikuk. Gong Su Jiu mencibir. Pedang raksasa naga api meledak menjadi api dan memuntahkan lidah api merah. Itu tampak seperti naga api yang mengaum. Itu menebas ke arah Hot Flame dan Han Li. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Liu juga melambaikan tangan di udara, dan guntur meletus saat sambaran petir tebal 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Baut petir kemudian menyatu untuk membentuk sepasang ular sanca petir 5 warna yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Ular sanca petir segera membubung ke langit dan menerkam ke arah Husan dengan taring telanjang dan cakar yang diacungkan. Qirong membuka mulutnya dan memuntahkan awan api merah. Itu berguling dengan keras dan menghasilkan suara gemuruh yang keras. Awan berapi melonjak dan hujan berapi yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteor menuju peri bisi. Ketiganya jelas tidak mempercayai kata-kata Hot Flame dan menyerang tanpa ragu. Han Li dan yang lainnya buru-buru bertarung. Hot Flame mundur. Cahaya merah menyala di tangannya dan kipas daun palem merah muncul. Dia mengipasinya dengan keras. Pilar api merah keluar dari kipas dan membubung ke langit. Hot Flame membuka mulutnya pada saat yang sama dan mengeluarkan jimat hijau. Itu menyala dan menyatu dengan pilar api merah. Jimat itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi badai hijau yang menyatu dengan pilar api merah. Dalam sekejap mata, kekuatan angin dan api menyatu. Pilar api merah tiba-tiba melebar beberapa kali dan berubah menjadi tiang api setebal 100 meter.
Itu menyerbu ke arah pedang api raksasa dengan momentum besar. Gongsu Tian mencibir dan membentuk segel tangan. Nyala api pada pedang api raksasa berputar dan berubah menjadi kepala naga api jahat yang terhirup dengan keras. Tiang api besar terbang tak terkendali dan memasuki mulut kepala naga. Itu ditelan dalam sekejap mata. Ekspresi Hot Flame berubah saat dia melihat ini. Sebelum dia bisa melakukan tindakan balasan, pedang api raksasa di udara telah menebas. Hot Flame merasakan tubuhnya tenggelam seolah-olah sebuah gunung besar menekannya. Semua gerakannya menjadi sangat lamban. Saat panas terik melonjak turun, wajahnya langsung berubah merah padam, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Pada saat ini, bayangan hijau muncul dan pedang hijau raksasa muncul di depan pedang api raksasa itu. Itu menebas ke depan dengan suara berderak. Kedua pedang raksasa bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara keras yang mengguncang langit. Pedang api raksasa diblokir lagi dan berhenti di udara. Setelah itu, cahaya hijau melesat dari belakang dan melilit tubuh Hot Flame. Itu menariknya mundur lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Sosok Han Li berkedip dan muncul di depan Hot Flame. Gongsu Tian tidak terkejut atau marah seperti sebelumnya. Sebaliknya, sudut mulutnya meringkuk seolah plotnya berhasil. Dia membentuk segel tangan lalu menunjuk. Kepala naga pada pedang api membuka mulutnya lebar-lebar, dan 10 garis cahaya merah keluar dari dalam. Ini adalah 10 spanduk merah, yang masing-masing terbakar dengan api. Saat nyala api melonjak, mereka mengembun menjadi proyeksi burung api, ular api, harimau api, dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan api yang mengerikan yang mereka pancarkan sudah cukup untuk merebus laut dan membakar gunung. 10 spanduk api berputar dan langsung membentuk sangkar api, menjebak pedang hijau raksasa di tengahnya. Tubuh Han Li sedikit gemetar. Hubungannya dengan pedang hangat awan bambu langsung melemah. Kulitnya berubah dan dia buru-buru membentuk segel tangan untuk mengingatnya. Pedang hijau raksasa itu bergetar dan petir keemasan berdenyut kencang di permukaannya, tetapi pedang itu tidak bisa lepas dari sangkar api. Kamu ingin mengingat senjata dewa yang dipenjara oleh spanduk api 10 arahku. Hehe, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan tanpa pedang ini. Gongsu Tian tersenyum bangga. Bahunya bergetar dan api merah besar muncul dari atas kepalanya dan menyatu menjadi pedang api raksasa. Permukaan pedang api raksasa berkembang lagi, tapi tidak menebas lagi. Sebaliknya, ujung pedang itu sedikit bergetar dan cahaya putih menyilaukan menyala di atasnya. Bola api putih terbang keluar dari ujung pedang. Pada awalnya, itu hanya seukuran mangkuk, tetapi dalam sekejap mata, diameternya tumbuh hingga beberapa meter dan dengan keras menabrak Han Li seperti meteorit. Di atas bola api, api putih tampak murni dan transparan tanpa kotoran. Dimanapun bola api putih lewat, kehampaan terdistorsi, meninggalkan bekas hitam di belakangnya. Daya tembak yang terkandung dalam api putih sangat mencengangkan. Itu benar-benar bisa membakar kekosongan. Yang lebih mengejutkan adalah saat tangan Gongsu Tian dengan cepat membentuk segel tangan, nyala api pada pedang api raksasa melonjak dan menembakkan 6 atau 7 bola api putih secara berurutan. Setelah berputar-putar sejenak, mereka dengan cepat menembak ke arah Han Li. Untuk sesaat, api putih di depan Han Li berguling dan riak yang terlihat muncul di kehampaan, membuat Han Li tidak mungkin menghindar.